Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal yang mau saya omongin ini sebetulnya sudah pernah saya tuliskan di Facebook saya ya. Tapi saya ulangi lagi buat teman-teman yang lain ya, supaya ini bisa jadi renungan buat kita semua, termasuk saya sendiri ya. Kegelisahan saya selama ini ya diawali dengan ini. Akhir-akhir ini tuh banyak sekali orang muda gitu ya, mudah tersulut ya, begitu mendapat informasi apa yang mungkin kira-kira sesuai dengan keinginannya, dan itu umumnya hal-hal yang mereka anggap kurang baik gitu ya. Terus mereka cepat bereaksi, reaktif gitu ya, sehingga terus cepat langsung share ke media sosial mereka masing-masing, terus kemudian dibumbui, ditambahi dengan komentar-komentar yang makin memanas-manasi gitu ya. Nah, itulah ya. Terus balik lagi ke tulisan saya di Facebook, itu saya awali dengan don't judge the book by the cover. Itu jargon yang memang selama ini sering kita dengar, dan rasanya yang jarang orang menerapkan tersebut. Justru sebaliknya, orang itu beli buku kadang-kadang karena terpengaruh oleh covernya, oleh judulnya, oleh penampakan luarnya lah ya gitu ya, belum melihat reviewnya ke dalam dan sebagainya, apalagi membacanya. Apalagi di sekarang ini umumnya toko buku ya hanya memajang atau display bukunya itu yang disampulin plastik, nggak boleh dibuka gitu. Dibuka berarti membeli, atau kadang-kadang kalau ada yang baik sih masih nyediain satu dua gitu untuk dibuka ya, tapi umumnya diplastikin semua, jadi kita nggak pernah tahu apa isinya. Cuman dari covernya ya udah terpaksa baca sampul depan dan lihat judulnya, sampul depannya, terus kemudian lihat ringkasan gitu ya di halaman ataupun di cover belakang. Nah, itu berlaku juga di media sosial sekarang ini. Orang-orang hanya membaca screenshotan, terus kemudian juga hanya judulnya aja ya. Terus kemudian juga membaca dari sharing-sharingan orang lain yang sudah dibumbu-bumbuin, dan juga mungkin justru udah diganti, diubah semuanya gitu ya. Dan itu kalau sesuai dengan keinginannya ya, itu pasti langsung mereka reaktif dan langsung disebarkan saja gitu ya, tanpa memeriksa terlebih dahulu apakah ini benar ya, cek-cek ke sumber yang lain ya. Kalaupun itu sumber berita, kadang-kadang cuman dari screenshotnya aja mereka sudah langsung percaya, dari judulnya aja udah langsung percaya. Nah itulah, dan ini umumnya ya, saya lihat itu mungkin juga kebetulan generasi dari teman-teman saya ya, atau bahkan yang lebih tua, yang mereka itu cukup reaktif, terus kemudian langsung langsung pengen segera membagikan ya di media sosial mereka, terus kemudian dibumbui dengan komentar itu tadi. Dan tidak saya lihat di generasi yang jauh lebih muda ya, anak-anak milenial ataupun Gen Z yang sudah ibaratnya native, terlahir itu dengan teknologi informasi yang sudah berkembang seperti ini. Saya perhatikan anak-anak saya ya, anak saya dan teman-teman segenerasinya itu biasanya tidak cukup reaktif mereka, dan bahkan mungkin diam dan terkesan apatis ataupun tidak tidak menanggapi hal itu dengan cepat gitu ya, karena mereka sudah terbiasa gitu ya, dan tidak mudah untuk berkomentar gitu ya umumnya. Apalagi yang ya ini saya bicara dengan untuk anak-anak generasi muda yang relatif pendidikannya udah baik lah, udah kuliah dan segala macam ya itu. Dan itu tadi saya jadi prihatin terhadap generasi lama yang mungkin itu tadi tergagap dengan teknologi informasi yang berkembang dengan cepat, dengan model-model yang seperti ini ya, yang sebaiknya harus kita cek. Kalau zaman dulu mungkin orang dengan koran, dengan sumber berita yang sudah mainstream ya, ada resmi gitu ya, ada koran, majalah ataupun radio, TV, itu semuanya kan kalau zaman dulu sudah terfilter gitu ya, ibaratnya sudah terfilter dan sudah itu per lembaga-lembaga resmi gitu ya. Nah sekarang pun justru sumber-sumber berita yang kita anggap resmi pun sudah mulai melakukan hal-hal yang sama dengan media sosial yang dilakukan perorangan gitu ya, sehingga karena memang mungkin tuntutan supaya ratingnya tinggi, naik ya, jadi mereka ngikuti juga
cara-cara orang-orang personal ini di media sosial. Nah, itu yang sangat disayangkan juga ya. Oke, itu lagi, jadi kembali lagi ke kita semua ya, apakah kita mau belajar dari hal-hal tersebut dan kemudian menggunakan kebijakan kita gitu ya untuk melakukan sharing ataupun menanggapi informasi yang belum tentu kebenarannya, yang sering disebut DFK ya. DFK itu apa singkatannya? Pokoknya fitnah dan ini disinformasi, fitnah dan juga hoax gitu ya. Nanti dicek lagi ya DFK itu apa. DFK ya, DFK apa DFA atau apa. Ya, itulah pokoknya. Mudah-mudahan kalau saya sendiri sih secara pribadi itu nggak mudah, mencoba untuk tidak mudah reaktif. Di awal-awal mungkin kalau melihat seperti itu memang cenderung untuk wih bereaksi gitu ya. Tapi saya tahan, dan saya pun kalau mau posting di media sosial itu biasanya saya endapkan dulu ya, saya baca lagi ya, nggak langsung saya posting. Biasanya setelah saya menuliskan ataupun setelah saya mau share gitu juga saya endapin dulu, terus kemudian kadang-kadang malah seringnya saya hapus, enggak, takutnya ini menyinggung beberapa orang ya, meskipun saya anggap ini hal yang sebetulnya pemikiran saya sendiri gitu ya, tapi takutnya ini nanti menyinggung orang lain atau apapun gitu ya. Jadi selalu penuh pertimbangan, karena kalau toh saya share mungkin ada manfaatnya, mungkin juga ada orang yang mungkin bereaksinya berbeda ya, karena bahasa tulisan itu juga kadang-kadang orang menanggapinya berbeda. Nah, ini sangat saya jaga ya, saya jaga. Yang penting itulah, kita gunakan media sosial ini untuk hal-hal yang produktif ya, untuk bisa menghasilkan, apalagi di zaman sekarang ya, apalagi di zaman sekarang seperti saat ini nih, yang katanya lowongan kerja susah ya, sementara ada kesempatan di media sosial yang bisa kita gunakan sebetulnya kalau teman-teman mau ya. Oke, itu sekedar sharing saya buat teman-teman semua. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya dan kita semua bisa belajar dari hal ini, dan kita jadikan negeri ini tuh nggak rusuh gitu guys ya, nggak rusuh. Nah, mudah-mudahan juga semuanya aman-aman aja dan kita bisa mewujudkan cita-cita luhur dari pemerintah ataupun yang sudah kita inginkan ya, sebagai negara maju, adil dan makmur. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.